Bakso! Bakso! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul dari statis darah berkembang menjadi berbagai macam penyakit. Karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini pada yang lain. Kadang bagi masyarakat awam masih bingung apa itu statis darah. Contoh konkretnya adalah seperti ini. Saat kita berjalan, tahu-tahu kita jatuh dan bagian tubuh kita, misalnya kaki, kebentur suatu benda yang keras. Setelah itu, kaki kita akan bengkak. Terus akan ada warna kebiru-biruan yang semakin lama akan semakin gelap. Nah, itu yang disebut statis. Jadi darah itu tidak bergerak. Dia mengumpul di situ. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mari kita akan coba urai dengan teori klasik. Apa itu statis darah? Statis darah pada zaman dahulu disebut darah yang menumpuk. Dia merupakan produk penyebab penyakit atau patologis. Akibat dari stagnasi darah, termasuk darah yang keluar secara berlebihan dan darah yang tersumbat di pembuluh darah atau di organ Chang dan Fu, akibat sirkulasi darah yang tidak lancar. Oleh karena itu, statis darah merupakan produk kelainan sekaligus faktor penyebab penyakit. Statis darah disebabkan oleh sirkulasi darah yang tidak lancar akibat kontraksi eksternal dari 6 faktor iklim yang tidak normal, perubahan yang tidak normal dari 7 emosi, ketidakteraturan pola makan, kerja berlebihan, istirahat berlebihan, dan cedera yang disebabkan dari eksternal atau dari luar. Seperti yang saya berikan contoh di atas tadi. Misalnya, penyebab penyakit dari unsur dingin akan menyebabkan kontraksi pembuluh darah dan sirkulasi darah yang lambat. Penyebab penyakit dari unsur panas akan mengakibatkan penumpukan panas dalam darah dan aliran darah yang tidak lancar. Kekurangan energi atau stagnasi energi akan gagal mendorong sirkulasi darah. Cedera akibat jatuh, benturan, terkilir, dan memar akan menyebabkan darah mengalir keluar dari pembuluh darah. Oleh karena itu, patogen statis darah sebagai produk kelainan. Dia ditandai dengan mempengaruhi sirkulasi darah lokal atau umum, dengan ketidakmampuan untuk memelihara dan melembabkan tubuh dengan benar. Gejala-gejala dari akibat statis darah dapat kita lihat, kita telusuri seperti adanya nyeri. Nyeri ini ditandai dengan sensasi seperti rasa tertusuk dan nyeri tekan dengan lokasi tetap, terutama pada malam hari. Jadi dia akan ada rasa nyeri. Nyeri ini seperti nyeri yang tertusuk-tusuk, atau kalau kita tekan, dia akan bertambah nyeri. Dan ini terutama pada malam hari. Benjolan, adanya benjolan, nyeri tadi akan ditandai dengan adanya pembengkakan di sekitar area tersebut dan adanya massa atau kalau di rabal itu ada pengerasan di dalam tubuh dengan lokasi yang tetap. Adanya pendarahan, nyeri tadi ditandai juga dengan darah berwarna ungu tua dengan gumpalan. Dia berada di kulit, di bibir, dan kuku yang menunjukkan warna kebiruan, atau kulit hitam yang pekat, atau kulit bersisik, lidah berwarna ungu tua.
Selain itu, terdapat pula manifestasi seperti denyut nadi yang kecil atau tipis atau terputus-putus. Darah statis sering menyebabkan ritme jantung yang tidak teratur, rasa tertekan di wilayah dada, nyeri jantung, dan kebiruan pada kuku dan bibir jika tertahan di jantung. Nyeri dada, batuk, dan hematemesis jika tertahan di paru-paru. Mania jika menyerang jantung. Dahak berdarah dan feses hitam jika tertahan di usus dan lambung. Nyeri perut bagian bawah, menstruasi tidak teratur, dysmenorrhea, amenorrhea, warna ungu pada menstruasi dengan gumpalan darah atau pendarahan vagina yang banyak jika tertahan di rahim. Pembengkakan lokal, nyeri, dan cyanosis jika tertahan di anggota tubuh dan otot. Demikianlah tema ini dapat kita bahas. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.